Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hindri Mustafa, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dalam aksi nyata ini saya dibimbing oleh Ibu Ria Durjana sebagai fasilitator dan Ibu Dewi Ratnawati sebagai pengajar praktek. Latar belakang saya melakukan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif adalah karena menurut KHD tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, 2. Nilai-nilai kebajikan, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Keyakinan kelas, 5. Disiplin positif, 6. Kebutuhan dasar manusia, 7. Posisi kontrol guru, 8. Segitiga restitusi. Sebelum diseminasi aksi nyata budaya positif saya laksanakan, saya koordinasi terlebih dahulu dengan Ibu Kepala Sekolah dan Guru SDN 2 Ngantru. Baiklah Bapak Ibu, silakan menyaksikan video saya tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Ngantru beserta staf. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dalam rangka pengimbasan dari apa Mas? Pengimbasan dari kegiatan guru gerak yang berjudul budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Kegiatan ini memang sangat penting ya. Saya sudah 2 kali mendampingi seperti ini Mas Nima, pengimbasan seperti ini waktu di Sumber Dadi, terus kemudian kalau di sini belum ada yang mau Mas, padahal masih muda-muda loh di Taman 3. Mudah-mudahan di sini nanti yang masih muda-muda mau melanjutkan pendidik sudah, alhamdulillah. Tinggal nunggu giliran. Giliran apa? Nggak tahu giliran apa. Makanya yang saya minta untuk Pak Hedi, mudah-mudahan ilmu yang penjenengan dapat ini bisa bermanfaat khususnya untuk penjenengan dan umumnya bagi teman-teman, dan ini juga merupakan ajang tukar pendapat, tukar sharing dengan teman, berbagi yang tidak lain ini adalah untuk kebaikan murid-murid kita. Soalnya Pak, kalau yang namanya guru itu kan apapun guru itu selalu ditirukan anak-anak, paling ditirukan anak-anak. Soalnya seperti ini, semuanya ini nggak tahu, saya masih bujang yang mana nggak tahu, punya putra-putri nggih. Jadi kalau di rumah biasanya kalau misalnya ada PR terus kemudian dibantu ibunya, bu guru mau nggak gini, mesti seperti itu, bu guru nggak gini. Walaupun kalau misalnya matematika nih, matematika itu kan banyak cara, terus kemudian yang dari orang tua itu ngajarinya seperti ini, tapi walaupun sama, cuma jalannya beda. Tapi bu guru tadi nggak gini, seperti itu. Jadi untuk itulah kita sebagai
itu adalah digugu dan ditiru. Terus kemudian guru itu adalah panutan, guru itu adalah teladan di sekolah. Okay? Jadi kita harus betul-betul menjiwai profesi guru tersebut. Antara lain memberi contoh dan teladan, ya masa saya ungkapkan satu-satu. Ya kalau di dalam kelas sikap kita bagaimana, duduk kita, tingkah laku kita, apa nih ya, sholat doa. Pokoknya tingkah laku, semua tingkah laku kita itu diperhatikan murid kita. Kita tuh pokoknya di hadapan murid itu the best pokoknya. Oke, sampai anak-anak terus punya cita-cita seperti ini. Kalau ditanya saya ingin menjadi guru. Nah, apa begini, dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan juga nanti anak-anak semakin tertarik untuk menjadi guru dengan kepiawaian panjenengan memodifikasi modul belajarnya, model pembelajarannya dan lain sebagainya. Dan juga sedikit ya perlu saya sampaikan untuk anak-anak, kalau misalnya yang paling mudah dalam menerima pembelajaran itu pagi hari setelah datang, itu pagi hari sebelum jam 9 itu anak-anak mudah menerima, masih fresh ininya, apa ya, pikirannya dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah jam 9 wis rodok terpengaruh karena wis pelajaran dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau sudah jam 11 ke atas, wes ini pintar-pintarnya Bapak dan Ibu guru di dalam kelas, bagaimana mengolah kelasnya. Maka nggih, mudah-mudahan acara ini nanti yang dipandu oleh Pak Hendy bisa menambah wawasan kita semua. Akhirnya anak-anak kita bisa memotivasi untuk belajar lebih lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Hendy, karena materinya banyak seperti yang sudah sampaikan kemarin. Sebelumnya saya juga minta maaf kemarin jadi tertunda-tunda ya karena sesuatu dan lain hal, karena ya tidak saya buat-buat loh Pak. Saya kemarin itu belum selesai di sana terus sudah melarikan diri sampai dimarahi Bunda, harus menjalani kayak di sini. Saya tahu aku ada janji loh, dan gue saat ini mah bojo loro ya, wonten mawon wis tak ijani. Mungkin itu ya sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada Pak Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lili, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SDN Bangadu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat hadir pada kegiatan pagi hari ini dan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kita limpahkan sholawat wassalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, yang di sini alhamdulillah ternyata sudah saya praktekkan kemarin di aksi nyata, sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Pertama-tama saya ingin berkenalan dulu. Nama saya Hendri Mustafa. Untuk pendidikan saya pernah D2 di menempuh S2 di Distrik Sunan Giri Trenggalek. Kemudian S1 saya PGSD di Universitas Terbuka. Saat ini saya mengajar di SDN 2 Menatrum, ditugaskan di kelas 4A seperti itu. Dan juga sebagai ketua komunitas belajar seperti di SDN 2 Menatrum. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk
materi kita hari ini adalah budaya positif. Sehingga nanti insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita. Agenda yang pertama adalah pembukaan yang tadi sudah disampaikan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya untuk hadir dan juga membuka acara pada hari ini. Yang kedua adalah capaian-capaian yang harus kita capai dalam kegiatan hari ini nanti, penyampaian-penyampaian. Kemudian tujuan pendidikan, jadi akan ada penyampaian tujuan pendidikan saat ini Bapak Ibu. Yang ketiga adalah pemahaman inti, kemudian eksplorasi konsep dan refleksi. Pertama-tama untuk tujuan diseminasi saat ini, yang siang ini pagi ini adalah diseminasi budaya positif ya. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi jika dulu sekolah itu mungkin kurang berpihak pada murid, saat ini ditekankan harus berpihak pada murid Bapak Ibu. Mengacu dulu itu kadang berpihak pada guru juga, iya benar, itu berpihak pada guru. Kita pakai ini aja, saya pakai model pembelajaran seperti ini, aku tak pakai ini, tidak seperti itu saat ini. Jadi menekankan kebutuhan anak. Jika anak merasa tidak mampu untuk menguasai materi yang disampaikan dengan metode ceramah seumpama, dan kita mengharuskan mempraktekkan dengan media seperti saat ini, menggunakan proyektor saat ini, yang kita harus berusaha untuk menyampaikan pembelajaran kita dengan menggunakan media yang dibutuhkan oleh anak. Seperti itu contohnya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Jadi tujuan akhir untuk murid kita adalah mempunyai nilai-nilai yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, mendemonstrasikan pemahaman tenaga pendidik mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3. Teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, dukungan dan penghargaan. 5. Kebutuhan dasar. 5. Posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Dan ini nanti diharapkan kita semua dapat memahami materi-materi yang telah saya sebutkan ini tadi. Kemudian selanjutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan kebetulan hari ini kita juga sekaligus pengembangan diri Bapak Ibu ya, untuk komunitas belajar kita di SD 2 Natur ini. Jadi nanti kegiatan ini insya Allah akan in, dan dimana saat untuk kegiatan aksi nyatanya nanti Bapak Ibu akan ada tugas melakukan pengembangan materi kita hari ini agar tercipta budaya positif yang tujuannya adalah mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, tujuan yang terakhir adalah bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Bapak Ibu, untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya,
dan tumbuhnya kekuatan keberadaan anak. Bapak Ibu, di sini ada kata yang sangat penting, yaitu menuntun, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di sini kira-kira apa ya makna dari kata menuntun ini? Mohon siapa yang bisa menjawab, silakan. Menuntun jika dihubungkan juga sebagai kita sebagai pendidik, kira-kira apa Bu Novidah? Menuntun. Kata menuntun dalam tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kira-kira apa? Mengajak, iya, bagus sekali. Mengajak pada hal yang baik. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu, bisa membimbing juga ya, membimbing, mengarahkan. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu sebenarnya tugasnya hanya mengarahkan, membimbing, betul sekali, mengajak, menuntun. Karena pada dasarnya anak itu sebenarnya seperti kertas yang sudah ada samar-samar tulisannya, bukan kertas kosong. Ini yang saya dapatkan dari instruktur saya dan juga fasilitator saya, bahwa kertas anak adalah seorang seperti kertas yang sudah ada sama-sama tulisannya dan kita tinggal menebalinya, jadi bukan lagi kertas kosong. Dan juga pernah Ki Hajar Dewantara sendiri itu mengumpamakan bahwa pendidikan di sekolah itu sebenarnya seperti sawah, Bapak Ibu. Kira-kira apa? Kenapa kok sawah? Yang pertama, di sawah itu ada lahan. Lahan itu adalah sekolahnya. Kemudian ada padi. Padi itu muridnya. Dan juga petani. Petani itu adalah guru-guru tenaga pendidiknya. Apakah padi jika dibiarkan di sawah dapat tumbuh? Tentunya dapat, gitu. Pasti dapat tumbuh. Tetapi apakah tumbuhnya itu subur? Belum tentu. Karena apa? Karena mungkin boten diwatun apa dicabuti rumputnya, tidak dibersihkan rumputnya, tidak dipupuk. Maka jadi petani akan membersihkan rumput, memupuk padi tersebut, sehingga padi akan tumbuh subur dan bermanfaat untuk manusia, seperti itu. Jadi diumpamakan seperti itu Ki Hajar Dewantara. Next, Bapak Ibu, untuk pertanyaan pemantik materi hari ini adalah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini membuat penasaran nih. Ternyata yang dibahas tentang hukuman atau cara mendisiplinkan anak. Ya betul. Jadi kita akan bahas ini Bapak Ibu. Nanti membuat kita, mungkin pernyataan ini akan membuat kita penasaran. Boleh ya? Pasti merasa seperti itu. Jadi kita akan bahas ke depan tentang bagaimana mendisiplinkan anak dengan baik. Nanti ada, insya Allah akan saya jelaskan. Topik dalam diseminasi hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu di dalam pembelajaran. Yang keenam, restitusi, yaitu segitiga restitusi. Yang ini kita gunakan untuk menyelesaikan semua masalah persoalan yang segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan masalah yang ada pada anak-anak pada saat pembelajaran. Oke. Materi yang pertama yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, mohon maaf, ini sebenarnya jika disampaikan hanya satu kali ini tidak mungkin. Jadi saya tadi sempat meminta untuk in karena memang materi ini sangat banyak dan saya saja
Bapak Ibu kita coba Bapak Ibu ya, ini game sedikit, Bapak Ibu nggak ada yang bawa kertas, oke, kalau nggak ada HP pasti bawa. Ini karena tidak bergandengan, mungkin yang dekatnya saja. Apakah Bapak Ibu HP-nya silakan dipegang. Kemudian teman yang dekat coba meminta HP-nya, diperbolehkan apa tidak kira-kira? Coba dicoba. Boleh. Kira-kira pinjam boleh enggak? Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak, karena Bu Jami seperti Bu Jami ini boleh. Berarti ada yang boleh, ada yang tidak ya. Karena memang Bu Jami masih perlu untuk HP-nya ini Pak, masih perlu. Jadi seperti itu. Ya ini ternyata banyak yang membolehkan, tapi tidak apa-apa. Jadi ini kemarin saya nulisnya itu cari kertas, karena ya mungkin ada kertas pastinya, tapi saya HP aja, baru kepikiran tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang meminta langsung dikasihkan, ada yang mungkin merayu-rayu, kadang saya mau pinjam kunci motor, pinjam kuncinya berapa? Sebentar aja Bu. Jadinya merayu-rayu saya sukanya. Sebentar aja, sebentar di pagi yang mau beli sayur pinjam saya itu berusaha ya. Jadi kadang kemudian ada juga mengancam Bapak Ibu, mengancam agar diberikan, itu banyak sekali ya. Nah, terus apa yang terjadi setelah ada mengancam, merayu, ada yang diberikan, ada juga yang tidak diberikan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita akan pelajari perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol Bapak Ibu ya. Jadi ilusi guru kontrol murid. Mohon maaf, ternyata azan, kita break sebentar. Alhamdulillah, komandan azan telah selesai. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ternyata ilusi gitu. Kita itu jika dikatakan mengontrol belum tentu, karena iya sepertinya mengontrol, tapi ada anak itu bisa keberatan. Sebenarnya di dalam hati maksudnya kita kontrol iya berupa aksinya, tetapi dalam hati belum tentu sesuai. Seperti itu maksudnya ya, guru mengontrol murid, tapi itu ilusi karena tidak sampai ke dalam hati. Padahal tujuan kita adalah membuat perilaku murid itu semakin baik seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ternyata juga dikatakan ilusi kontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif, efektif, bermanfaat itu belum tentu semuanya penguatan positif itu efektif. Jadi seperti itu. Jadi belum, hal itu juga belum berupa ilusi Bapak Ibu. Kalau dikatakan di sini ilusi kontrol. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini juga kita memaksa orang lain, belum tentu orang itu dari hati juga akan sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Untuk stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang seharusnya itu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika anak berperilaku seperti itu, seperti ini, berperilaku baik, perilaku yang buruk, itu sebenarnya anak pasti punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya.
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ketika kita menyerahkan barang contohnya tadi, silahkan, itu sebenarnya kan kita sendiri yang mengontrol, bukan karena paksaan atau maupun rayuan dari wanita, kesadaran diri kita untuk meminjamkan HP, contohnya seperti itu. Jadi atas dasar kesadaran diri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk untuk menginginkan sesuatu, pasti kita akan sedikit memaksa, itu sudah pasti ya. Tapi yang benar adalah kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita saling berkolaborasi, intinya itu. Terus mau atau bersepakat, intinya seperti itu, tidak memaksa. Terus kemudian stimulus respon model berpikir menang kalah, tapi seharusnya teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, tidak ada menang kalah. Next, untuk disiplin positif, menurut teori dari Dr. William Glasser, dia adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat yang sangat terkenal, yang pendapatnya digunakan dalam pendidikan guru gerak saat ini di Indonesia, yaitu ada 4 teori kontrolnya. Itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini ada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi seperti itu. Kemudian teori yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama, teori motivasi. Teori motivasi ini untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini jadi motivasi perilaku anak yang saya sebutkan tadi memiliki tujuan. Jadi ada motivasi seperti ini dari 3 ini bawah itu. Ada mereka menghindari hukuman dan tidak dihukum. Aku biar nanti aku dikasih upah atau aku berdiri sendiri, saya sebagai orang yang baik saya harus menolong. Nah ini atau saya tidak melakukan hal itu. Ya ini tujuannya adalah untuk kesadaran diri pada anak-anak gitu, motivasi. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal yang menghasilkan keyakinan kelas. Ini nanti kita akan membahas keyakinan kelas, sampai itu keyakinan kelas. Kemudian teori yang kedua, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini menghasilkan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Bisa penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Dan ini nanti kita akan mempelajari mana posisi kontrol yang baik atau yang seharusnya kita lakukan. Nanti kita akan pelajari. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini nanti digunakan untuk menyelesaikan semua persoalan masalah yang ada pada anak. Kemudian teori yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di 5 kebutuhan dasar manusia yang ada bertahan hidup, penguasaan, kasih dan rasa diterima, dan kesenangan berdasar. Ini 5 kebutuhan dasar hidup. Next. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini ilmuwan yang zaman dulu banget ya, Bapak. Plato. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Terus, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi mungkin agak nyeleweng sedikit, agak berbeda atau agak tidak sesuai dengan makna yang seharusnya disiplin mungkin pada saat ini. Terus kecenderungan umum adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin, kita memakai helm di jalan. Oh, aku gak penak kondisi tak pakai helm, nah itu juga salah gitu. Jadi sadar pada dirimu, padahal memakai helm tujuannya adalah untuk keselamatan kita. Itu contohnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini adalah nilai-nilai kebajikan arti ya. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ini dari Dr. William Glasser ini katanya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri, beda dengan motivasi eksternal itu akan mengaruh orang lain dari luar. Tapi jika motivasi intrinsik kesadaran diri itu timbul dari diri kita sendiri atau diri anak sendiri. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini pada intinya nanti tujuan pendidikan kita saat ini adalah agar anak mempunyai profil pelajar Pancasila yang dimulai dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu, untuk pembelajaran yang selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini tentunya motivasi eksternal. Ini nanti dia merasa takut. Ya, ini eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga eksternal, karena dia seseorang tersebut menginginkan upah dari orang lain, tidak dari motivasi intrinsiknya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ini di sini itu timbul karena motivasi internal atau motivasi intrinsik. Dan ini merupakan tujuan disiplin positif. Jadi kita intinya agar disiplin ini timbul dari diri sendiri, dari motivasi intrinsiknya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tuan Sewu, ini mungkin kita kemarin kita diajarkan, kita baru saja berpisah dengan Bapak Kepala kita yang mengajarkan kita untuk disiplinan yang baik. Di sini, apakah setelah Bapak pensiun, Bapak Kepala Sekolah pensiun, kita akan ini merupakan apa ya namanya, belum motivasi kita, intrinsik kita belum tercipta. Jadi kita belum merdeka, namanya itu kita belum merdeka. Jadi merdeka adalah ketika kita juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi tidak karena takut dengan perintah dengan orang, tetapi kita juga harus cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, bukan saya nih. Ini menurut Ki Hajar Dewantara pada pembinaan konsepsi keteladanan merdeka cetakan 5. Ini di bukunya. Next, apa itu restitusi? Restitusi adalah
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi, Bapak Ibu. Memang maknanya sangat banyak ini. Ini restitusi seperti itu. Oke, next. Ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, menyadarkannya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini merupakan ciri-ciri restitusi. Mungkin kita pernah melaksanakan restitusi ini, tapi tidak kesemuanya gitu Ibu. Karena restitusi ini memang kadang ya ada yang sudah melaksanakannya, tapi kebanyakan saya rasa saya sendiri khususnya itu hanya beberapa dari ciri-cirinya ini, tapi tidak keseluruhan itu merupakan restitusi. Tapi kadang hanya hukuman atau sanksi gitu. Yang kita harapkan ternyata seharusnya itu harus restitusi Bapak Ibu dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, keyakinan kelas belajar ketiga. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini sudah saya singgung tadi. Kita karena untuk keselamatan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jaga jarak 1,5 meter. Ini dulu pernah kita laksanakan ketika ada corona COVID. Jadi ini untuk menjaga kesehatan kita, Bapak Ibu dulu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini ketika datang, kadang kita merasa mesti molor. Nah, ini hal seperti ini yang harusnya kita hindari, Bapak Ibu. Jadi kita harus ada motivasi intrinsik pada diri kita untuk datang tepat waktu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, seperti itu, Bapak. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya begini. Saat ini itu tata tertib Bonsewu ini menurut yang saya pahami kepada pembelajaran yang telah saya ikuti ya, bahwa di kelas itu sekarang keyakinan kelas yang ditonjolkan. Kalau tata tertib sekarang kelihatannya dirubah keyakinan kelas namanya. Jadi keyakinan kelas itu didapatkan dari apa? Dari kesepakatan dari peserta didik dan juga gurunya. Jadi kita kita musyawarah dengan anak-anak hal-hal baik apa yang harus kita laksanakan di dalam kelas dan juga di sekolah, seperti itu. Di keyakinan kelas. Mungkin ke depan sebentar lagi juga akan dari dinas resmi akan menjelaskan tentang keyakinan kelas ini. Ini saya tulis. Budaya positif, lingkungan positif lain, peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif. Keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan yang positif, kemudian menjadikan menghasilkan budaya sekolah yang positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Ini datang tepat waktu, mengucapkan salam,
menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum aktif dalam pembelajaran tertib. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar. Dan ini merupakan semuanya bisa masuk ke keyakinan kelas karena ini merupakan hal yang baik semuanya, yang berguna untuk kita semua agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Jadi di sini ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi hormat. Ketika kita menjadi seorang guru, apakah kita anak itu kepada guru itu, apakah mereka hanya menghormati atau hanya terlihat terdengar hormat atau terlihat hormat, atau memang benar-benar berperilaku hormat pada kita? Nah, ini tentunya nanti tujuannya adalah itu nih Bapak Ibu, keyakinan ini agar berperilaku anak itu memang benar-benar tumbuh dari diri sendiri. Jadi ada hubungannya dengan yang materi awal tadi, edukasi Indonesia. Kemudian bekerja, ini mungkin untuk kita. Jadi apakah terlihat bekerja kita, apakah terdengar bekerja, atau memang kita benar-benar berperilaku bekerja? Ini khususnya untuk kita. Jadi kita bagaimana pada diri kita berada pada fase yang mana, pada kegiatan yang mana, apakah hanya terlihat atau memang terdengar, atau Romo ngajar kalau Romo ngajar ini sangat parah ya. Kalau terlihat ngajar mungkin oh iya ngajar, tapi kita harus memang berperilaku mengajar. Oke. Nah, ini ada untuk yang sampainya. Untuk yang T itu hormat tampak seperti. Tampak seperti hormat. Apakah tidak tampak seperti hormat? Nah, ini khususnya pada anak didik ke gurunya, bekerja, kemudian bekerja, tampak seperti bekerja atau tidak tampak seperti bekerja. Kemudian diterima dan dimiliki, tampak seperti diterima dan dimiliki, apakah atau tidak tampak seperti diterima dan dimiliki. Ini kita harus kesadaran kita gitu Ibu, bahwa kita adalah seorang didik dan kita harus bisa menempatkan posisi kita di mana yang seharusnya. Oke, next. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas pada tabel T dan Y. Oke, dan untuk hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering terlambat. Tampak seperti menyapa temannya guru setiap hari, tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Jadi ini kita harus kita fokuskan diri kita bahwa tampak seperti maupun tidak tampak seperti itu kita sesuaikan. Ya, saya tampak seperti datang tepat waktu memang, dan tidak tampak sering hadir terlambat. Memang kita disiplin. Lanjut, peraturan. Ini tadi saya singgung tadi kita tentang peraturan sekolah atau kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi kita lebih pada kalimatnya seperti ini. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelasnya itu seperti itu bedanya.
hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, berkomitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan peraturannya. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Kemudian peraturan gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, keamanan. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur yang ini Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu juga sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Oke, kita mungkin untuk penyemangat, tetapi ternyata ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian ada penghargaan itu menghukum. Anak merasa tertekan. Ini saya merasa, ternyata itu malah membuat anak merasa menghukum. Dan kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Terus dihukum oleh penghargaan ini. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika anak mempunyai bakat ini kemudian mendapatkan penghargaan, dia akan tak fokus ini biar dapat lagi. Padahal dia mempunyai bakat yang lain juga yang harus dia kembangkan. Jadi dia terfokus mematikan kreativitas. Yang selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena dia mencari sanjungan dari orang lain, intinya seperti itu. Dan tidak sehingga mengurangi motivasi intrinsiknya. Bapak Ibu guru, ini contoh-contoh tindakan guru yang ada kita lakukan nih Bapak Ibu. Tercatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman Bapak Ibu, termasuk hukuman. Terus kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan ini adalah hukuman ya, masuk ke hukuman. Jadi padahal hukuman ini tidak pada di sekolah itu sekarang tidak diperbolehkan hukuman kepada murid. Mungkin kalau konsekuensi ya boleh, karena memang kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, bukan hukum. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, jadi tidak waktu lama. Jika kita dihukum, saya masih ingat, saya itu dulu mengerjakan soal matematika waktu SD dapat nilai jelek. Buku saya itu dibuang, kebetulan itu waktu itu diisi oleh kepala sekolah dan dibuang ke lapangan belakang sekolah, itu lapangan berbur. Masih ingat sampai sekarang. Tapi mungkin jika hanya konsekuensi, maka
itu tidak terlalu parah ya Bapak Ibu. Jadi kita akan tidak sehingga tidak membekas pada diri anak. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Jadi nanti diharapkan anak itu bukan membenci tapi menghargai. Jadi sehingga otomatis dia akan mengikuti keyakinan kelas yang ada. Kemudian hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman itu ya dapat mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Konsekuensi hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya hingga anak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi intinya hukuman itu akan bekas, tapi kalau konsekuensi insya Allah tidak akan menyakiti anak berlebihan. Intinya gitu. Ini identitas sukses dan hukuman itu masuk ke dalam identitas gagal ya. Dan di identitas sukses itu akan menghasilkan karena adanya disiplin maka menghasilkan identitas yang sukses sebenarnya. Karena di disiplin pada disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Namanya ini di sini jelaskan sesuatu yang mengikat harus terjadi, tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu merupakan pilihan. Nah, ternyata di dalam konsekuensi tadi itu ada yang lebih baik Bapak Ibu. Jadi ada hukuman konsekuensi, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi yaitu restitusi. Seperti itu. Hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi penguatan. Kalau tadi tidak nyaman, tapi restitusi itu penguatan untuk murid. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan. Korban ini yang bukan pelaku. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid anak akan tersakiti. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Dengan restitusi murid dapat mendapatkan penguatan. Untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena timbulnya motivasi prinsip. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini kalau hukuman. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah kamu harus. Konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi bisa dikatakan hukuman adalah negatif, konsekuensi netral, dan restitusi adalah positif. Dan kita diwajibkan menggunakan menciptakan disiplin itu menggunakan restitusi, bukan konsekuensi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa diterima,
penguasaan, ketiga kesenangan, empat kebebasan, dan kelima adalah bertahan hidup. Bapak Ibu, kita selanjutnya akan membahas tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang pertama identitas gagal, kemudian identitas sukses, identitas berhasil. Bagaimana cara menciptakan untuk agar anak-anak ini dapat menjadi identitas berhasil dan sukses untuk Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol ini kurang jelas tulisan Pak saya ya. Kelihatan apa? Kelihatan. Berarti saya harus pakai kacamata. Oke. Identitas gagal ya. Guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk, nyakitin, menyindir itu untuk menghindari hukuman. Jadi anak-anak menjadi karena guru berbuat seperti itu maka akan menghindari hukuman, menghindari kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seharusnya kamu melakukan ini, tidak melakukan itu. Ibu kecewa karena kamu. Semua ini contoh ya, seperti membuat orang bersalah, contohnya seperti ini. Mungkin di kehidupan kita ada seorang anak yang pulang larut malam dan kemudian ibunya menunggu di rumah untuk membukakan pintu. Sampai larut malam ternyata anak itu tidak kunjung pulang dan ibunya tetap menunggu, sehingga besoknya ibunya itu sakit. Ayahnya bilang seperti ini, gara-gara kamu ibumu sakit, kamu pulang terlalu malam. Akhirnya anak itu bagaimana? Akan merasa bersalah, selamanya akan merasa bersalah. Ini ternyata juga kurang membuat anak merasa terlalu bersalah yang berlarut-larut. Itu juga ternyata tidak baik. Jadi harus kita tidak boleh membuat orang bersalah seperti itu. Buat anak, membuat anak didik merasa bersalah itu kita tidak boleh. Menghukum seperti juga tidak boleh. Kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini kalimat-kalimat nih Bapak Ibu yang harus kita hindari. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali. Nah ini akan membuat anak menjadi merasa bersalah. Nah untuk yang identitas berhasil mengharapkan untuk yang berhasil paling kanan gitu, sebagai manajer itu tolong yang ini oh ini yang ini ini Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol itu ini. Yang satu menghukum, kemudian membuat orang merasa bersalah, yang kemudian yang ketiga teman, pemantau, dan manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri, tidak saya bacakan ya. Di sini sudah kelihatan jelas perbedaan-perbedaannya. Silakan dibaca dulu. Kira-kira 5 posisi kontrol ini yang paling tepat untuk kita yang mana? Maksudnya seperti itu gitu di sini gitu. Kira-kira yang mana? Mungkin nanti silakan yang punya pendapat. Ini saya silakan baca sendiri daripada panjang.
Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu lebih mudahnya itu kita lihat dari dampak pada murid gitu. Nah, ketika apa namanya kita sebagai seorang penghukum itu anak kadang akan mengulangi kesalahan. Kemudian membuat posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, maka anak merasa rendah diri, merasa sangat bersalah, terlalu rendah diri, tidak mempunyai kepercayaan diri maksudnya. Ini mungkin akan berlarut-larut membuat anak merasa tidak rendah diri. Kemudian jika kita posisi kita sebagai teman, maka membuat lemah, tidak mandiri, yang tergantung. Anak akan seperti ini oleh dampaknya ini. Kemudian sebagai pemantau posisi kita menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Nah ini mungkin dampaknya anak seperti ini. Tapi ketika manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, maka dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi posisi kontrol yang paling baik bagi kita adalah sebagai manajer gitu. Oke, next. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Vonis, ya, kalimat ini anak itu divonis. Maka kita sebagai penghukum, otomatis sebagai penghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak. Itu kita jadi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini kita sebagai manajer Bapak Ibu. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum. Jadi ini contoh-contoh pernyataan-pernyataan yang tidak kita sengaja, yang kita tidak sengaja kita melakukannya, dan itu merupakan merubah posisi kita Bapak Ibu. Memang sangat sulit untuk menjadi posisi sebagai manajer, itu kita sangat sulit karena kita harus belajar dan belajar. Oke, selanjutnya bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah. Ini nilai-nilai manajer memperbaikinya. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini pada intinya segitiga restitusi ini terdiri dari 3 ya Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan validasi. Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kalau validasi kebutuhan. Kemudian menstabilkan identitas. Ini setiap orang pasti pernah melakukannya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh kalimatnya maksudnya ini. Dalam menyelesaikan masalah itu kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian menanyakan keyakinan, nilainya apa yang telah kita sepakati. Ini nanti mengacu pada anak agar sadar bahwa dia telah melanggar keyakinan kelasnya. Sadar karena telah melanggar keyakinan kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh ya. Contoh-contoh menstabilkan identitas ketika anak berbuat salah. Bapak Ibu juga buat salah. Ini contoh-contoh untuk ketika kita menangani persoalan atau masalah yang ada pada anak ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi ada boleh kita menggunakan kalimat-kalimat
kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah yang kamu berbuat baik pada dirimu sendiri? Ini contoh-contoh untuk menstabilkan identitas, untuk langkah menyelesaikan masalah. Yang validasi kebutuhan, guru berkata, saya jelas dulu. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah basic need, right, power, freedom, love, dan belonging, fun, social reward. Ini contohnya ya, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tapi kamu tidak menanyakan. Nah, contohnya kamu, untungnya kamu tidak sampai memukulnya ya nak. Itu contoh juga validasi kebutuhan. Jadi setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi kebutuhan anak itu. Jadi dari setelah kita ini ceritanya komunikasi dengan anak ya Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu. Ini juga kalimat dari validasi kebutuhan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu dan seterusnya. Silakan bisa sendiri terus. Oke. Next, menanyakan keyakinan. Ini yang paling penting ketika kita akan menyelesaikan masalah pada anak itu. Kita akan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita. Ini nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ini merupakan menanyakan keyakinan. Kamu kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Kita kasih pertanyaan seperti ini juga boleh. Menurutmu, apakah tindakanmu tadi telah melanggar keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas? Pasti jawab dia pasti iya Pak, saya telah melanggar keyakinan. Otomatis dia akan timbul rasa motivasi intrinsik pada dirinya. Oke. Ini intervensi dan contoh-contoh investasi ya Bapak Ibu. Tujuan semua. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik setelah menanyakan keyakinan, kita lanjutkan dan ini. Cuma kami berbuat lebih baik. Apakah kamu sedang menjadi orang yang sudah menginginkan? Tentu tidak kan? Seperti itu. Ini contoh-contoh kalimat yang kita gunakan, maksudnya seperti itu. Oke, silakan. Sepertinya kalau punya masalah, saya bisa bantu apa? Jadi kita dengan murid kita harus mengetahui masalah-masalah yang ada pada murid. Kenapa dia melakukan kesalahan-kesalahannya? Next, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan yang muncul selalu seperti saya khususnya makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ini setelah kita pelajari ini, otomatis kita akan ternyata sangat penting sekali bahwa motivasi intrinsik itu untuk mencapai kedisiplinan pada anak dan kita sendiri. Peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini? Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Terima kasih Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya tugas Bapak Ibu setelah kegiatan ini nanti silakan Bapak Ibu melakukan aksi nyata menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada anak di kelas. Mungkin tidak hanya di kelas baru di halaman dan pokoknya di lingkungan sekolah. Silakan nanti menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri anak itu menggunakan segitiga restitusi. Silakan nanti bisa difoto atau menggunakan video untuk hasil karyanya sehingga nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya dan insya Allah semuanya akan lebih memahami materi-materi yang telah saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja, perkataan yang tidak sengaja saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pengimbasan ini sudah selesai. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, harapan Pak Hendy, juga harapan saya, bisa berdampak kepada penjenengan semua, khususnya dan umumnya kepada putra putri panjenengan semua, dan membawa kebaikan dan kemajuan untuk sekolah kita. Mungkin itu langsung Pak. Mungkin itu kegiatan kali ini. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lia Yunasari dari SDN 2 Ngantru. Berdasarkan hasil desiminasi yang telah dilakukan oleh Bapak Henry Mustafa tentang materi budaya positif, sangat bermanfaat sekali bagi sekolah SDN 2 Ngantru, terutama di kelas saya, di kelas 5. Karena dengan penerapan budaya positif, maka pembelajaran di kelas itu menjadi lebih kondusif, lebih tertib, lebih tertata, sekaligus tetap menyenangkan. Dalam penyampaian materi, Pak Hendrik menyampaikan dengan sangat jelas, dengan sangat baik, sehingga kami para guru dapat menerima materi dengan baik. Kedepannya semoga Pak Hendrik bisa terus tergerak dan menggerakkan sehingga pendidikan di Indonesia menjadi semakin maju, terutama di SDN 2 Ngantru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Priyani dari SDN 2 Ngantru, Kabupaten Trenggalek. Saya teman sejawat dari Bapak Henry Mustafa, CGP Angkatan 10, yang mana kemarin Bapak Henry Mustafa sudah melaksanakan desiminasi tentang budaya positif, dan teman-teman sejawat kami sudah menerima dengan penuh rasa senang hati karena penyampaian dari Bapak Henry Mustafa sangatlah berimbas kepada kami semua, sehingga kami semua bisa akan lebih maju ke depannya, dan juga mungkin nanti teman-teman yang belum mengikuti CGP akan lebih bersemangat lagi untuk mengikuti CGP, karena program-program yang dibawakan Bapak Henry, pengimbasan dari Bapak Henry sangatlah menarik, sangatlah bagus, dan juga sangat mendukung teman-teman dari kami. Semoga saja ke depannya Bapak Henry Mustafa lebih maju, lebih bisa mengimbaskan, lebih bisa mengenalkan ataupun bisa menggerakkan semua teman-teman sejawat, dan juga bisa membawa lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Henry Mustafa sudah mengimbaskan semua materi-materi dalam CGP, sehingga sekolahan kami bisa lebih maju lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Farida SPD, Kepala Sekolah SDN 2 Ngantru. Setelah saya mengamati desiminasi dengan judul budaya positif yang dipaparkan oleh guru kami, yaitu Bapak Henry Mustafa, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Henry bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru dan menginspirasi sekolah kami. Dan harapan saya, mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Henry bisa menjadi teladan bagi teman-temannya dan bisa menjadi tempat untuk berbagi ilmu.
Mungkin itu harapan saya, mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Hendri bermanfaat dan ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.